Assalamualaikum, hai semua, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan mereview buku yang judulnya Kangen. Buku ini ditulis oleh Habib Novel Alaidrus. Beliau adalah pemimpin dari Majelis Zikir Ar-Raudhah di Solo. Di dalam buku ini ada 148 halaman yang menceritakan tentang kisah mereka yang merindukan Rasul. Sebelum masuk ke isi, aku bacakan dulu ya ini ya. Demi Allah, kami mencintai Rasulullah, melebihi cinta kami kepada harta kami, anak-anak kami, ayah kami, ibu kami, dan air sejuk ketika dalam keadaan haus. Ali bin Abu Thalib. Jadi, di dalam buku ini kan bercerita tentang banyak kisah orang yang sangat merindukan Rasulullah SAW. Nah, aku akan bacakan yang ini sangat menarik ya, tentang tangisan batang kurma. Pada suatu hari di hari Jumat, warga Madinah digemparkan oleh suara tangisan yang amat pilu dan tak kunjung berhenti. Suara yang mirip seperti rengekan bayi atau seekor unta yang hendak melahirkan itu berasal dari Masjid Nabawi. Para sahabat Rasul yang tengah berkumpul di dalam masjid untuk menunaikan sholat Jumat pun kebingungan. Siapa gerangan yang menangis? Tangisan di tengah keheningan itu terdengar sesaat setelah Rasulullah mulai menyampaikan khutbah. Rasulullah pun turun dari mimbar dan menunda khutbahnya. Beliau berjalan mendekati sebuah batang kurma dan kemudian mengelus dan memeluknya. Suara tangis itu pun berangsur-angsur berhenti. Rupanya batang kurma itulah yang menangis. Bahkan hampir saja batang kurma itu terbelah dikarenakan jerit tangisnya. Sejak Masjid Nabawi berdiri, batang kurma itu selalu ada di sana. Tak hanya menjadi tonggak, ia selalu menjadi sandaran Nabi tiap kali beliau memberi khutbah. Batang kurma itu selalu menantikan hari Jumat, karena pada hari Jumat itu ia akan mendampingi Nabi memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama masjid berdiri, ia selalu setia dan bahagia menemani Nabi Muhammad SAW hingga di hari Jumat itu ia menangis. Beberapa hari sebelum hari Jumat yang pilu bagi si batang kurma, seorang wanita Ansor telah mendatangi Rasulullah. Ia memiliki putra seorang tukang dan ia menawarkan sebuah mimbar bagi Rasulullah. Duhai Rasulullah, maukah kami buatkan mimbar? Rasulullah pun menjawab, silahkan jika ingin engkau melakukannya. Maka pada hari Jumat di keesokan harinya, mimbar Rasul telah siap digunakan. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Ketika Rasulullah hendak menaiki mimbar, menangislah pohon kurma itu, karena ia tak lagi menjadi teman Rasul dalam khutbah Jumat seperti biasanya. Rasulullah pun berkata kepada para sahabat, kalau aku tidak memeluknya, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat. Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk menanam batang kurma tersebut di bawah mimbar beliau. Dalam beberapa riwayat bahkan disebutkan bahwa Rasulullah berkata pada pohon kurma itu, pilihlah mana yang engkau suka, aku kembalikan engkau ke tempatmu semula sehingga engkau dapat menjadi pohon kurma seperti dulu lagi. Atau kutanam dirimu di surga, engkau bisa meminum air sungai dan mata air surga, sehingga engkau tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah, kemudian para wali Allah dapat memakan buah-buahmu. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian Rasulullah mendengarkan dengan baik batang kurma itu berkata, aku memilih engkau menanamku di surga, sehingga para wali Allah bisa memakan buah yang kuhasilkan. Dan aku pun tinggal di suatu tempat di mana aku tidak akan pernah hancur. Jawaban batang kurma ini didengar oleh para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, iya, pohon batang kurma memilih negeri yang kekal dibandingkan negeri yang fana. Kisah ini menunjukkan betapa seluruh makhluk bahkan sebatang kurma pun sungguh sangat mencintai Rasulullah SAW.
Maka sangat heran jika manusia yang berakal dan mengetahui keluhuran akhlak beliau kemudian tidak mencintai beliau. Hasan al-Basri jika membicarakan hadis tentang rintihan batang kurma di atas, beliau selalu menangis dan berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, pohon saja merintih merindukan Rasulullah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Sebenarnya kalianlah yang lebih pantas merindukan pertemuan dengan beliau." Untuk kisah selanjutnya, aku akan membacakan kisah tentang Imam Malik dan sengatan kalajengking. Diriwayatkan oleh para ulama di majelisnya, yakni Raudhah. Imam Malik mengajar hadis Rasulullah. Bila ingin menyampaikan pelajaran tentang hari Arab atau syair-syairnya, beliau mengajarkannya begitu saja. Tetapi saat beliau ingin mengajar tentang hadis Rasulullah atau dimintai suatu hadis, Imam Malik mandi terlebih dahulu. Dia memakai pakaian yang terbaiknya, memakai wewangian, dan kemudian duduk dan mulai menulis atau membacakan hadis-hadis berdasarkan periwayatannya. Suatu hari, Imam Ibnu Mubarak duduk di majelis Imam Malik yang saat itu tengah menyampaikan hadis Rasulullah. Dalam keadaan seperti itu, seekor kalajengking menyengat Imam Malik sampai 16 kali. Air muka Imam Malik terlihat berubah. Namun ia terus tetap mengajarkan atau menyampaikan hadis. Tak kala majelis hadis berakhir dan para hadirin sudah membubarkan diri, Imam Ibnu Mubarak segera menghampiri Imam Malik. "Wahai Abu Abdillah, sungguh aku tadi melihat peristiwa yang luar biasa dari dirimu," kata Ibnu Mubarak. Lalu ia menyampaikan perihal sengatan kalajengking itu. Dan Imam Malik menjawab, "Sungguh aku teramat malu untuk memotong hadis Rasulullah hanya karena sengatan kalajengking." Sungguh mulia ya Imam Malik, sampai digigit kalajengking saja beliau tetap meneruskan menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kita yang kadang digigit nyamuk aja kita ributnya bukan main? Semoga kisah-kisah yang tadi saya bacakan dari buku Kangen ini memberikan manfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua dan membuat kita semakin mencintai Nabi Muhammad SAW. Terima kasih yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.